Insya Allah bagus sekali lah. Kenapa? Coba lihat di agama sebelah tadi. Ada dua pohon yang spesial. Satu pohon, dua pohon. Kalau makan pohon pengetahuan, nanti kamu bakal mati. Nanti kalau makan pohon pengetahuan, kamu punya pengetahuan yang banyak, tapi kamu bakal mati. Ini pohon kehidupan. Kalau makan nanti akan abadi selama-lamanya. Begitu. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham? Kisah yang menarik dari seorang mualaf Ustadz Felix Siau berkaitan dengan pertanyaan seputar kekristenan yang menurut beliau cukup membingungkan. Namun tentu saja sebenarnya kebingungan itu berakar dari kurangnya belajar, kurangnya membaca dan menggali lebih dalam untuk mencari literasi yang mendukung. Namun meskipun demikian, mari kita kaji lebih dalam untuk menjawab kekepoan Anda dan siapapun mengenai pertanyaan yang dilontarkan dalam video tersebut bersama saya. Yang pertama mengenai pertanyaan siapakah yang menciptakan alam semesta, apakah Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Beberapa orang kerap kali salah paham mengenai pengertian Allah Tritunggal yang esa, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus yaitu doktrin Trinitas merupakan tiga Allah yang digabungkan menjadi satu, atau bahkan satu Allah yang dibagi-bagi menjadi tiga. Sehingga pemahaman yang keliru mengenai Tritunggal tersebut kerap kali memunculkan pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh beliau di awal video. Sejak abad pertama, yaitu sejak dimulainya era kekristenan, Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia telah mengajarkan prinsip Tritunggal yang disebut dengan Triados, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah Trinitas yang Kudus atau Hagia Triada. Di mana pengajaran Tritunggal yang dimaksud bukanlah mengenai pengajaran ada tiga Tuhan atau tiga Allah yang terpisah-pisah, yang kemudian dijadikan satu. Namun yang disebut Tritunggal adalah penjelasan sistematis dan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Artinya Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Karena kekristenan sejak mulanya memang menyembah Allah yang esa. Bahkan dalam pengakuan iman kekristenan seperti pengakuan iman Nisea yang berbunyi, aku percaya kepada satu Allah yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa. Jadi dengan jelas sejak mulanya kekristenan memang menyembah Allah yang esa yang disebut dengan monoteisme Tritunggal. Di mana secara sederhana Allah Tritunggal berbicara tentang Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Dia disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin. Dia disebut sebagai Bapa karena dia merupakan asal usul segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan disebut sebagai sang sumber. Nah, sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki akal budi, kecerdasan yang disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani, dan juga memiliki roh. Di mana Allah yang esa, yaitu Sang Bapa tadi, menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya dan memberi hidup melalui rohnya yang kudus yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, kembali kepada pertanyaan sebelumnya, lalu siapakah yang menciptakan alam semesta? Tentu yang menciptakan alam semesta yaitu Sang Bapa melalui firman-Nya dan menghidupinya melalui rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi baik Bapa, firman atau anak, dan rohnya Allah atau Roh Kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan dan juga di segala pekerjaannya. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang di luar dari Allah, tetapi yang di dalam diri Allah. Pertanyaan yang kedua mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, lantas kenapa ia berkata Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Waduh. Kita perlu mengetahui bahwa Yesus merupakan firman Allah yang inkarnasi di dalam daging. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ucapan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, merupakan penggenapan dari Mazmur 22, yaitu nyanyian rusa betina atau Ayelet Hasyakar, di mana seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Dan ketika Yesus di kayu salib berseru sebagai Eli Eli lama sabachthani, artinya memang dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu.
Lalu kepada siapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani tersebut? Tentu ia menyatakannya kepada Sang Bapa yang adalah sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus menurut pengakuannya sendiri berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Karena Yesus adalah Sang Firman dan Bapa adalah Sang Sumber itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penjabaran saya adalah doktrin Allah Trinitas yang kerap kali disalahpahami bukanlah berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tetapi Allah Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Dan tentu tidak lupa saya selalu menyuarakan kepada teman-teman sekalian agar selalu mencari hikmat di dalam pemahaman akan Allah yang sejati. Karena kurangnya belajar, kurangnya hikmat seringkali membuat kita tersandung yang kemudian membuat kita menolak Yesus Kristus karena pemahaman dan juga filsafat yang kosong. Oleh karena itu, setialah di dalam Kristus karena hidup hanya ada di dalam Dia. Tuhan memberkati dan shalom. Aleluia. Memang pada awalnya Adam dan Hawa itu diciptakan untuk kekekalan, Pak. Jadi Tuhan kita itu bukan seperti Tuhan yang lain. Kalau Tuhan yang lain kan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk dimatikan. Nah, Tuhan kita itu menciptakan Adam dan Hawa itu untuk tujuan yang kekal. Kematian itu bukan Tuhan yang buat. Kematian itu adalah akibat dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk membagi kasihnya Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah mau menyatakan kasihnya di dalam penciptaannya terhadap Adam dan Hawa. Saya harap ini kita jarang seperti ini ya. Maksudnya dalam live saya selalu bilang jangan pernah tinggalkan Kristus. Ini menjadi momentum yang penting bagi teman-teman semua. Bagaimana memang iman itu begitu mahal. Yang tadinya Mak Lina tidak mengenal Tuhan yang benar, tapi kemudian ketika mengenal Tuhan yang baik, kemudian Tuhan mengubahkan hidupnya, bahkan membawa keselamatan kepada jiwa dan keluarganya. Nah, buat kalian yang mau meninggalkan Kristus, menjual Kristus demi harta, demi tahta, demi wanita, demi pria, demi apapun itu, tolong dipikirkanlah bagaimana perjuangan seorang Mak Lina untuk kembali kepada kebenaran yang pada awalnya beliau tidak ada di sana. Karena bagaimanapun tidak ada hidup yang kita dapatkan selain daripada di dalam Kristus. Kita bangga. Ya. Ya, itu ada di Matius 11 teman-teman, pasal 11, Matius pasal 11 ayat 28. Itu perikopnya aja berjudul ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Waktu dulu mana ada ajakan seperti itu, jaminan seperti itu, penghiburan ya, lebih tepatnya penghiburan seperti itu. Marilah kepadaku. Wow, itu lembut sekali ya gaya bahasanya. Marilah kepadaku. Tidak perlu kita ditakut-takutin. Kalau dulu mungkin gini ya, Mak. Berperanglah, lawanlah, bunuhlah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, syukur ya, satu ayat itu bisa membuat teman-teman berpikir ulang, satu ayat itu bisa membuat teman-teman merenung. Ya, Matius pasal 11 ayat 28 itu ada ajakan Sang Juru Selamat, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dia berkata dari dalam dirinya dengan kuasa yang ada dalam dirinya sebagai Allah dan Tuhan itu sendiri, sehingga dia bisa memberikan jaminan kelegaan yang tidak bisa kamu dapat dari hartamu, dari baju brandedmu, dari mobil mewahmu, dari tas dan sepatu luar negerimu, atau dari karirmu. Enggak. Ya, kelegaan hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Gimana Bro Elia? Masih mau tanya atau mau terima tamu? Sudah cukup, Mak. Aku sudah cukup tanya. Kalau mau terima tamu silahkan. Iya. Bapak teman-teman, kalian yakin mau naik ke ruangan saya? Pikir baik-baik ya. Karena di sini punya peraturan yang cukup ketat. Anda sopan, kami segan. Anda setan, kami usir. Ya, kalian boleh bertanya dengan narasumber saya ya, dengan catatan yaitu tadi. Ya, selamat malam. Rob, halo, selamat malam. Shalom. Halo. Ya, shalom. Silakan Bro, apa yang mau sampaikan? Shalom. Saya tanya ya buat Elia. Sebentar Bro, namanya siapa sih Bro? Namamu siapa? Suryanto. Oke, Suryanto, silakan. Apa yang mau sampaikan? Iya, saya mau tanya ini. Itu
kerajaan 1000 tahun itu apakah memang benar-benar terwujud itu atau hanya simbol? Oke, mengenai kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu kan kerajaan 1000 tahun pengertian yang ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa akan ada kerajaan yang benar-benar berusia 1000 tahun, 1 tahun pertama sampai ke 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun yang digambarkan dalam kitab Wahyu itu adalah kerajaan yang penuh, yang sempurna, karena itu adalah ungkapan simbol. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah hasil perkalian 10 kali 10 kali 10, di mana 10 itu adalah angka kepenuhan dan 3 kali itu merupakan angkanya Tuhan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang penuh, kerajaan yang genap, kerajaan yang tuntas, dan kerajaan yang selesai sejak dunia dijadikan sampai Kristus datang untuk kedua kali. Jadi kita ini sekarang itu sedang berada di kerajaan 1000 tahun. Sama seperti angka 666. Orang-orang berpikir 666 itu merupakan angka yang harus ditambah-tambah, harus dicari, harus dijumlah. Tidak. Dalam pemahaman orang Ibrani, 666 itu adalah angka manusia yang ingin menjadi seperti Allah dengan mengulang angka itu hingga 3 kali. Nah, kerajaan 1000 tahun juga demikian. Jadi, ketika masa Kristus, masa kita sekarang, dan masa yang akan datang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itulah kerajaan 1000 tahun itu. Jadi bukan nanti, tetapi sekarang kita sedang di kerajaan 1000 tahun. Oh, jadi dia terwujud kapan? Kerajaan 1000 tahun itu kerajaan rohani, Pak, bukan kerajaan fisik. Tapi kesempurnaannya itu apakah waktu Yesus datang kedua kali? Betul. Nah, kerajaan 1000 tahun itu akan berakhir ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Oh iya. Nah, pertanyaan berikut, mana lebih duluan pengangkatan orang percaya atau tribulasi? Saya itu bukan orang yang mempercayai adanya pengangkatan. Karena pengangkatan itu adalah teologi abad ke-20, Pak. Jadi sejak gereja purba, gereja mula-mula ya, Mak Lina juga tidak sepakat adanya pengangkatan. Nah, ya. Saya nggak menganut paham rapture atau pengangkatan, teman-teman. Ya. Jadi kita tidak percaya dengan adanya pengangkatan karena pengangkatan itu bukan pengajaran Alkitab. Pengangkatan itu adalah pengajaran dari teolog-teolog yang hadir di abad ke-20. Nah, jadi kalau Bapak tanya kapan pengangkatan itu dimulai, apa? Ini macet ya? Oke. Kah setelah masa tribulasi, mungkin sebelum masa tribulasi, saya tidak jawab itu. Kan tribulasi itu kan masa kesusahan besar. Nah, memang masa kesusahan besar itu dicatatkan di dalam Alkitab bahwa ada masa kesusahan besar. Tetapi pengangkatan itu saya tidak percaya. Yang saya percaya itu adalah hari kebangkitan. Jadi bedakan hari kebangkitan dan hari pengangkatan. Kalau Bapak berkata mana lebih duluan kebangkitan atau masa tribulasi, tentu masa tribulasi. Karena masa tribulasi adalah masa penganiayaan orang-orang percaya oleh antikristus dan para pengikutnya. Tapi pengangkatan orang-orang percaya kemudian diangkat ke langit agar tidak dianiaya, itu tidak alkitabiah. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan karena orang-orang pilihan itulah waktu penganiayaan, waktu tribulasi itu dipersingkat dari tadinya 7 masa menjadi 3,5 masa. Begitu, Pak. Jadi bukan pengangkatan ya, tetapi kebangkitan. Kemudian ini saya mau tanya juga, kan waktu orang Kristen itu meninggal kan langsung masuk ke Firdaus, seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Lalu pada hari kebangkitan itu apa lagi yang dibangkitkan di sana? Padahal dia sudah ke Firdaus. Bagaimana itu? Silakan, Mak. Mau dijawab, Mak? Elia, dia tanyanya Elia. Oke. Iya. Oke. Yang ke Firdaus itu rohnya, Pak. Yang nanti Yesus bangkitkan itu adalah tubuhnya. Nah, jadi nanti kita itu akan mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan, di mana tubuh kemuliaan kita itu akan dipersatukan dengan roh kita. Jadi sekarang yang sedang ada di Eden Daud
Kristus di dadanya Abraham itu adalah rohnya, roh kita menunggu di sana. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, rohnya sedang berada di Sheol, atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan Tartarus, yaitu orang-orang yang akan masuk ke neraka. Nah, lalu ketika Yesus datang kedua kali, apa yang dibangkitkan? Rohnya itu tidak dibangkitkan, Pak, tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh kita. Tubuh kita akan diperbarui menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Yesus Kristus ketika ia naik dan terangkat ke surga. Begitu. Jadi tubuh kemuliaan kita akan kita kenakan dan dipersatukan dengan roh kita, baru kita akan turut memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan Yerusalem yang baru, di dalam kemuliaan Bapaknya. Ya, begitu. Ya. Itu bikin. Bapak suaranya Waktu Adam diciptakan, dia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Jadi apakah Adam itu sudah punya kekekalan? Hidup kekal apa? Memang pada awalnya Adam dan Hawa itu diciptakan untuk kekekalan, Pak. Jadi Tuhan kita itu bukan seperti Tuhan yang lain. Kalau Tuhan yang lain kan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk dimatikan. Nah, Tuhan kita itu menciptakan Adam dan Hawa itu untuk tujuan yang kekal. Kematian itu bukan Tuhan yang buat. Kematian itu adalah akibat dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk membagi kasihnya Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah mau menyatakan kasihnya di dalam penciptaannya terhadap Adam dan Hawa. Nah, apakah Adam dan Hawa memang diciptakan kekal? Memang kekal. Karena mereka itu diciptakan melalui roh Allah yang kekal itu. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka tubuh dan daging mereka tidak lagi kekal.